terhormat Kepala Bidang PPKS Dr. Anda Sajiarnansah, yang terhormat Ketua IPKB Kabupaten Sumatera Selatan Bapak Suryadi Sarjana Sosial, yang terhormat ibu-ibu bidan dari seluruh Paskes yang terregister di SIM BKKBN, yang terhormat para pejabat fungsional di Dinas PPKB BPPA Kabupaten Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam acara rencana tindak lanjut pelatihan Misiga di Kabupaten Sumatera Selatan, yang mana pada hari ini akan dilaksanakan pemaparan bagaimana cara menginput dan cara melaporkan pelayanan kami di Paskes pada aplikasi Misiga KKBN. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama kita pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan dan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya, selanjutnya mendengarkan atau menyanyikan bersama Mars KB, yang ketiga sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anda Sajiarnansah, Kepala Bidang PPKS. Penutup, setelah itu kita break sebentar, lalu dilanjutkan pemaparan oleh tim yang akan dilaksanakan oleh Pak Suryadi, Pak Ahmad Normalyadi, dan Bidan Susno. Itu semua acara kita. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon perkenan untuk berdiri, kita menyanyikan bersama atau mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars KB.
ini Pak Suryadi nantinya dibantu dengan Ibu Susmawati serta Pak Adi serta ibu-ibu para bidan pengelola pelaporan pelayanan KB se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada pihak Bardan karena telah berkenan hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini, kegiatan orientasi, katakanlah orientasi tentang pelaporan New SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Ini sesuatu yang baru karena dulunya mungkin dalam bentuk statistik rutin. Kemudian juga kami mohon maaf karena dalam kesempatan ini Ibu Kepala Dinas kami tidak bisa berhadir karena ada satu dan lain kesibukan beliau, sehingga ulun mewakili sidin untuk menyampaikan atau mengantarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu rekan-rekan kita Pak Suryadi dan Ibu Susmawati serta Pak Nurul Aliadi itu telah mengikuti pelatihan New SIGA ini, Sistem Informasi Keluarga ini di Banjarmasin. Dan waktu pelatihannya lumayan lama waktu itu, dari tanggal 4 sampai tanggal 16 Maret. Tapi kata Sulawesi itu di Banjarnya ada. Secara bertahap waktu itu pelatihannya, pelatihan mandiri terlebih dahulu, belajar mandiri lah dari tanggal 4 sampai tanggal 6, kemudian dilanjutkan dengan virtual tanggal 7 sampai tanggal 11, dan selanjutnya dilaksanakan secara tatap muka langsung tanggal 14 sampai tanggal 16 Maret. Nah, jadi cukup memakan waktu pelatihannya. Nah, untuk hari ini kayaknya di press, sebenarnya bukan di press. Jadi hari ini kita lebih kepada semacam orientasi lah dulu, orientasi pengenalan daripada pelaporan New SIGA. Tapi harapan kita ke depan bukan sekedar yang mengenal awalnya tahu, ya ibaratnya kami mengharapkan sekali ada pelaporan, karena pelaporan ini sifatnya online, sebenarnya kegiatan ini pun sebelum New SIGA pun pelaporan itu kan harapan kita sebenarnya ada online Bu, dari pian-pian. Tapi karena kami menyadari kesibukan pian di poskesnya masing-masing atau sebagai bidan desa, kami sangat memaklumi itu, sehingga pelaporan sifatnya kan lebih banyak kepada manual aja. Jadi manual yang disampaikan kepada PKB, kemudian PKB melakukan secara online. Nah, kedepannya harapan kami sekali lagi, mudah-mudahan pian tahu meluangkan waktu nantinya pian melaporkan secara online New SIGA ini. Jadi sifatnya data itu update, jadi kalau dikumpul-kumpul sampai di akhir bulan baru kita laporkan. Tapi begitu ada kegiatan pelayanan langsung kita laporkan secara online. Seperti itu harapan kita ke depan nantinya. Tujuan daripada pertemuan kita ini pelatihan, bukan pelatihan lah. Kalau pelatihan dia tadi memakan waktu lama. Orientasi kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pian-pian berataan dalam hal pengelolaan sistem informasi keluarga. Itu harapan kita. Kemudian tujuan-tujuan ya katakanlah khusus nantinya pian memiliki wawasan bagaimana pengelolaan sistem informasi keluarga SIGA, dalam hal ini program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian juga memiliki keterampilan tentang tata cara pengelolaan nantinya, tata cara pengelolaan data rutin pelayanan KB, juga pelayanan KB yang menggunakan aplikasi SIGA ini tadi. Jadi harapan kita juga memiliki keterampilan tentang analisis nantinya, analisis data SIGA. Tapi ini sekali lagi kita bisa secara bertahap, artinya di pertemuan ini bukan stop di pertemuan
pertemuan ini aja, biarpun bisa nantinya berkomunikasi dengan kawan-kawan seperti Pak Suryadi atau Ibu Susma ataupun Pak Nandi, nantinya berkomunikasi atau ibaratnya sharing dan sebagainya nanti dengan mereka-mereka yang telah mengikuti pelatihan. Jadi hari ini kita pengenalan, sifatnya pengenalan, mengorientasikan kegiatan yang namanya pelaporan SIGA. Jadi sekali lagi harapan kami ke depan pian-pian bisa melakukan pelaporan ini secara online. Jadi begitu ada pelayanan langsung kita laporkan, sehingga data kita akan update pada menunggu sampai akhir bulan ataupun awal bulan di berikutnya. Seperti halnya yang terjadi kita selama ini kan pelaporan lebih kepada bersifat manual, kemudian diserahkan ke PKB yang melakukan online. Itu seperti itu yang terjadi pada selama ini. Nah, jadi itu harapan kita. Ulun sangat berharap pian-pian Berataan bisa mengikuti secara seksama pertemuan orientasi kita pada hari ini, karena ini sesuatu yang baru. Bahkan bagi kami sendiri pun masih merupakan sesuatu yang baru. Bagi kami di KKBN pun masih sesuatu yang baru. Artinya orientasinya pun baru bulan Maret tadi. Nah, jadi kan hanya, dan ini pun sesegeranya kami tindak lanjuti dengan melakukan orientasi dengan ibu-ibu sekalian. Nah, ini kan salah satu yang mengikuti kemarin adalah Ibu Susma. Ibu Susma ini dari Puskesmas Negara. Nah, jadi kan mungkin pada terlalu sulit pian-pian bisa berkomunikasi, bertatakunan apa dan sebagainya dengan Ibu Susma seperti itu. Karena boleh sharing aja nomor HP pian atau mungkin sudah ada juga. Nah, jadi itu. Jadi walaupun kita dalam tahap belajar, artinya barangkali kita ketawa langsung, tapi berjalan bagaimana. Nah, itu tadi kami sangat memahami bagaimana kesibukan pian-pian di poskes ataupun sebagai bidan, sehingga kami pun tidak bisa memaksakan agar pian bisa menjalankan ini. Tapi setidak-tidaknya pian mengenal, pian tahu, dan ada keinginan untuk melakukan pelaporan secara online. Itu kedepannya harapan kita Berataan. Semoga sehingga akhirnya kita akan mendapatkan sebuah pelaporan yang sifatnya update, pelaporannya pada menunggu-nunggu, dan jadi pelaporan kita tuh apa istilahnya tuh selalu harus ke pusat, demikian seperti itu. Nah, selalu sampai terus dalam waktu yang begitu ada pelayanan langsung. Nah, seperti itu harapannya. Mungkin barangkali itu yang bisa ulun sampaikan untuk mengantar daripada acara kita pada hari ini, karena kita waktu ini sebenarnya sangat terbatas sekali waktunya, cuma dalam satu hari ini aja. Bahkan barangkali pada terlalu lawas juga Pak Suryadilah, soalnya bulan puasa ini jangan terlalu lawas dia, kasihan terhadap kaum mana di maju kita ya Allah. Kemudian ulun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pian-pian Berataan. Insyaallah pian Berataan puasa ya Allah, puasa Berataan kita sebagai orang muslim, kayaknya orang muslim Berataan, insyaallah kita melakukan ibadah puasa kecuali yang berhalangan ya Allah. Nah, jadi sekali lagi kami berharap pian-pian bisa menyimak, bisa mencermati sedemikian rupa, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan adalah ilmu yang pian terima dari kawan-kawan yang akan menyampaikannya, ataupun kita bisa tukar pendapat nantinya kalau ada waktu diskusinya dan sebagainya. Karena apa yang disampaikan mungkin secara teori, kemudian bagaimana di lapangan. Nah, di lapangan jadi ada timbal balik nantinya, semacam tukar pendapat dan sebagainya di kesempatan ini nantinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara orientasi New SIGA atau Sistem Informasi Keluarga ulun nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحرمة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa liikhwanina wa lijiranina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wansurna bil iman wa jannata man al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muhaimin ya Salam. Salimna wal muslimin salimna wal mu'minat salimna wal muslimin salimna wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili beliau, yang terhormat dari bidang KB, yang terhormat dan terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu bidan pengelola laporan klinik KB se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Herdian Beredaan, yang mana pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan adalah tindak lanjut dari pelatihan kami perwakilan Kabupaten HSS yang pelatihan di BKKBN Kalsel, yang mana pada pelatihan itu adalah tentang pengelolaan melalui aplikasi New-Siga, yang mana di setiap kabupaten ada 3 orang mewakili. Jadi ada dari OPDKB, kemudian dari BKB dan bidan pengelola klinik. Jadi untuk OPDKB diwakili oleh Bapak Ahmad Nurmaliadi Isos, kemudian dari BKB dari Ulun sendiri Bapak Suryadi, kemudian untuk bidan pengelola kemarin yang mewakili adalah Ibu Susmawati dari Puskesmas Negara. Kemudian untuk pelatihan kemarin itu ada tiga cara. Pertama, pelatihannya tanggal 4 sampai tanggal 16, 3 cara tadi. Tanggal 4, mulai tanggal 4 itu latihan mandiri, kemudian mulai tanggal berikutnya seminggu lewat Zoom meeting, kemudian 3 harinya di Banjarmasin untuk langsung latihan praktik. Kemudian ini adalah tindak lanjut dari pelatihan kami untuk menyampaikan yang pertama itu penyampaiannya adalah khusus untuk pengelolaan data rutin hasil pelayanan KB atau yang KB melalui New-Siga. New-Siga sendiri itu adalah
aplikasi terbaru dari BKKBN, yang mana dari aplikasi ini terbaru yang dulunya statistik rutin dari BKKBN. Jadi untuk aplikasi ini adalah New Siga. New artinya baru, kemudian Siga itu singkatan dari Sistem Informasi Keluarga Berencana. Kemudian untuk aplikasi di Siga ini dibangun dan dikembangkan hanya untuk dapat menjalankan yaitu user. Jadi untuk masuk ke New Siga itu perlu username dan password, di mana untuk masuk ini seberetan kabupaten ada mempunyai username masing-masing, terutama untuk di Balai Penyuluhan KB yang jadi per kecamatan sudah dibuatkan username-nya masing-masing. Jadi per kecamatan username-nya lain-lain, tergantung di situ ada dibuatkan username melalui operator. Untuk masuk ini aplikasinya Siga itu aplikasinya diketik newsiga.bkkbn.go.id, kemudian keluarlah apa yang timbul. Untuk kali ini pembahasan kita pada kali ini khusus untuk pengolahan data rutin pelayanan KB. Jadi yang kita bahas di sini adalah 3 macam. Yang pertama A0 KB, kemudian R1 KB, kemudian R2 KB. R1 KB belum. K0 KB dulu. K0 KB adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan KB. Kemudian R1 KB, register pelayanan KB. Kemudian yang R2 KB adalah register alat dan obat kontrasepsi. Untuk alur pelayanan yang pertama itulah adalah K0 KB. Di sini yang digunakan adalah formulir K0 KB 20. Yang apa-apa saja yang tempat yang bisa didaftarkan di K0 KB. Yang pertama itu rumah sakit umum. Kemudian kedua untuk paskes ada rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, 3 klinik utama, 4 puskesmas, 5 praktik dokter, 6 klinik pratama, 7 rumah sakit PPP pratama. Untuk setara paskes ada praktik bidan mandiri atau setara paskes. Kemudian ada jaringan atau jejaring, ada pustu, ada pusling, puskesdes atau pelindes, praktik mandiri bidan jejaring. Nah, ini didaftarkan menggunakan formulir K020. Untuk di sini untuk klinik KB yang khususnya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk K0 KB-nya sudah didaftarkan oleh PKB masing-masing kecamatan. Jadi seberetaan klinik KB yang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah ada K0-nya, Bu. Jadi sudah didaftarkan dan nomor registernya sudah ada. Untuk selanjutnya kita yang pelayanannya aja lagi yang perlu kita laksanakan. Untuk ketentuan pendaftaran KB tadi, tempat pelayanan KB di register tidak tergantung pada status kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian tempat pelayanan KB baru di register menggunakan kartu pendaftaran tempat pelayanan KB atau K0 KB 20.
Pemutaran data kanal KB dapat dilakukan setiap saat. Setelah kanal KB terisi, untuk paskes dikirim kepada PD KB, sedangkan untuk jaringan dikirim ke paskes induk. Nomor register tempat pelayanan KB muncul setelah kanal KB di-entry dalam aplikasi KB. Di sini mungkin kami akan mencoba masuk ke Newsiga-nya langsung lah. Kalau mau aja mungkin. Nah, ini tampilannya mulai. Jadi ini tampilan Newsiga dari BKKBN Kalsel. Jadi untuk pelayanan KB itu di sini kartu pendaftarannya. Nah, di sini kita klik untuk tempat pelayanan KB-nya. Nah, di sini ulun masuk menggunakan username Balai Kecamatan Sungai Raya. Jadi yang ulun klik Kecamatan Sungai Raya. Jadi di sini sudah ada kami daftarkan tempat paskes KB-nya, yaitu ada Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Batangpulur, RSUD Hasan Basri Kandangan, dan Rumah Sakit Ceria Kandangan. Ini untuk di Kecamatan Sungai Raya. Untuk kecamatan lain, kawan-kawan PKB sudah juga mendaftarkan. Jadi bukan pian kada usah lagi mencari alihnya, karena sudah didaftarkan. Paling untuk selanjutnya kita yang utama itu hasil pelayanan KB-nya, Bu. Hasil pelayanan KB di tempat puskesmas atau klinik masing-masing. Nah, ini jenis formulir yang ada di Newsiga. Ada 25 formulir, 3 yang KB, kemudian 22 dalam. Untuk pembahasan kita kali ini, fokus kita itu ada di INKB, yaitu 3 form, kanal KB, R1 KB, dan R2 KB tadi. Untuk yang pertama sudah kita sampaikan, kanal KB tadi. Kemudian yang bahasan yang kedua yaitu tentang R1 KB atau register hasil pelayanan KB. Nah, inilah tata cara pengisian R1 KB-nya. Kalau kita dilihat yang langsung, secara langsung itu masuk di INKB, atau Pelkon, kemudian di register, kita klik register, klik lagi pelayanan KB. Nah, untuk di pelayanan KB ini bisa dilakukan setelah mengisi R2 KB. Sebelum melakukan input data pelayanan KB, di input dulu R2 KB. Cuma di sini ulun menyampaikan pertama dulu R1 KB. Setelah ada timbul atau tempat pelayanan KB-nya, kemudian diklik di sini di puskesmasnya, puskesmas mana yang kita akan input. Tata caranya, yang pertama di sini ada nomor urut, kemudian tanggal pelayanan, nama suami, nicknya. Untuk penanggalan ditulis tanggalnya saja, ada perlu langsung
pengsebertaan, karena di sini di bagian sini sudah ada bulannya. Ini untuk yang manual dulu, kalau manual untuk penulisan. Kalau untuk yang input langsung saja di sini, kemudian klik tambah di sini. Ini laporan bulan Maret sudah masuk, jadi ada perlu untuk melihat hasil anunya di sini sudah. Jadi kita ke tata caranya dulu lah boleh. Jadi ulun lihatkan dulu apa yang kayak apa bentuk formulir R1 KB-nya. Jadi di sini registernya sudah ada, kemudian tanggal, nama suami, kemudian nomor induknya. Jadi nicknya perlu lah. Kemudian nama dari untuk yang di sini nama istri. Nah ini yang tampilan register satunya. Yang ini nanti kalau bukan pian supaya nyaman bisa kita lansirkan yang R1 KB dan R2 KB-nya, jadi bisa di print untuk melihat kayak apa bentuk anunya. Tadi ulun lupa memberikan sebagai contoh, mohon maaf jadi kelupaan supaya nyaman melihat. Untuk sementara dilihat dari sini dulu. Jadi di sini register pelayanan ini nomor kodenya bisa diminta ke PKB kecamatan masing-masing. Kemudian di sini nama kaskesnya ditulis. Nah di sini pilihan bulannya. Jadi bulan apa yang akan kita laporkan? Umpamanya bulan 3 dilingkari bulan 3. Kemudian di sini untuk pengisiannya, sini nomor urut, kemudian tanggal. Nah tanggalnya tanggal pelayanannya, tanggal pelayanan. Ini angkanya aja, ada langsung semua 4 atau 4 strip 3 strip 222 ada langsung angka tanggalnya. Kemudian di sini nama suami, kemudian nomor induk atau NIK, yang di sini nama istri, kemudian tanggal lahir istri, kemudian alamatnya kalau bisa jelas nama desa dan RT-nya ya. Dan nomor handphonenya, nomor handphone dari akseptor yang dilayani. Kemudian di sini menulis status berkabinnya ini. Ini agak banyak juga status peserta KB-nya. Di sini ada penulisannya. Nah, untuk peserta KB kodenya di sini dilihat. Kalau peserta KB baru nomor 1, kemudian kalau peserta ganti cara nomor 2, kemudian peserta KB ulangan nomor 3, kemudian kalau ada komplikasi berat atau kegagalan nomor 4. Ini yang diisi di kolom di sini untuk status KB-nya. Jadi kalau ada KB baru berarti di angka 1. Kemudian
suntingannya kalau diberikan suntik IUD, implan ataupun yang MKJP itu disunting konsennya. Kemudian apakah pasca persalinan? Jika pasca persalinan disunting di sini. Untuk jenis kode tindakan ini adalah di sini kode tindakan yang ada operatif atau pemberian atau pemasangan. Biasanya yang untuk di sini bisa implan, bisa IUD, MOE atau MOP. Kemudian di pencabutan atau pemasangan atau pencabutan saja. Kodenya ada di bawah lembar tadi. Kemudian kode komplikasi berat atau gagalan. Kemudian penggunaan asuransi, apakah termasuk BPJS Kesehatan atau lainnya atau tidak sama sekali. Kemudian untuk sumber alokon ada dari APBD, APBN, APBD, dan Mandiri. Jika pelayanannya di puskesmas, maka yang untuk pelayanan bergerak ditulis tidak. Untuk yang sumber alokon ini, bila dari sumbernya artinya dari BKKBN, maka pilih APBN. Jikalau dari Dinas Kesehatan berarti diklik di APBD. Kemudian kalau ada dari rumah sakit itu bisa diklik di Mandiri sini. Di sini sudah jelas dari nomor handphone tadi. Kemudian selanjutnya sebagai catatan, untuk pelayanan kondom dan pil tidak perlu mengisi yang informat konsen tadi. Jadi untuk kondom dan pil tidak disunting informat konsennya. Kemudian untuk pencabutan dan pemasangan serta penyebutan biasa hanya untuk IUD dan implan yang kolom 15. Di sini sudah jelas tadi. Yang untuk status peserta KB-nya melihat kode-kode di bawahnya. Yang kalau baru pertama kali itu nomor 1. Kemudian untuk ganti cara nomor 2. Kemudian untuk peserta ulangan nomor 3 kodenya. Seperti contoh yang terlihat di sini. Kemudian dari hasil pelayanan selama sebulan di-recap lagi ke bagian formulir R2. Bukan lewat lampiran R1 KB-nya selama 1 bulan di-recap. Rekapannya di sini angka saja yang ditulisnya. Untuk peserta KB baru di sini tulis dulu paskesnya, kemudian pilih bulannya. Yang di sini untuk ringkasan hasil pelayanan KB ini adalah hasil ringkasan atau rekapan dari pelayanan selama sebulan. Kita isi sesuaikan dari hasil pelayanan. Umpamanya yang di sini informat konsen yang ada cuma yang IUD, MOE, MOP, implan dan suntikan. Nah, di sini perlu angka
Kemudian kalau pasca persalinan mengisinya angka di sini. Kemudian kalau ulangan ada ganti cara atau pelayanan ulang. Kemudian kalau ada pencabutan di sini juga. Kemudian tata cara yang kedua, ini contoh yang satu yang ringkasannya. Nah, ini tata cara pengisian formulir R2. R2 tadi register alat dan obat kontrasepsi. Jadi sebelum mengisi di R1 KB, di R2 KB perlu diisi dulu untuk membuat jumlah dari alat dan obat. Untuk di sini yang kalau langsung ini di siganya langsung itu dari mutasi alkon sini. Kita klik mutasi alkon. Nah, kemudian untuk mutasi alkon atau R2 ini dikliknya di kemudian tempat pelayanannya di mana, kita klik. Ini coba contoh aja lah, kita pilih Puskesmas Songkai Raya. Kemudian kita lihat yang sudah ada. Nah, ini dari saldo atau saldo alat dan obatnya. Tampilannya seperti ini. Saldo awal baik ada dari APBN, ada dari APBD, kemudian ada dari Mandiri. Nah, untuk sebelum input data hasil pelayanan tadi, untuk alkon ini perlu kita isi supaya nanti kalau pengeluaran ada di sini otomatis keluar pengurangannya. Seperti contoh di sini untuk saldo awal adalah saldo dari yang kita lihat di sini bulan Maret, berarti saldo awalnya yang dari Februari itu yang suntikan 31, kemudian pil ada 265. Ini yang bagi bila melihat langsung di aplikasi. Kemudian kondom ada 5, kemudian implannya ada yang 2 batang ada 1, IUD ada 3. Kemudian kalau ada penerimaan maka diklik lagi di penerimaan. Nah, total penerimaan untuk bulan ini yang di Sungai Raya kemarin ada kami menyerahkan. Kalau ada penerimaan berarti di sini mengisi angka-angkanya. Ini suntikan ada 60, kemudian pil ada 300, pil progesteron, non progesteron ada 100, kemudian kondom ada 2 grus dan IUD ada 10. Jadi ini hasil penerimaan yang bulan tadi, maka diinputlah di Siganya. Jadi untuk memudahkan kita dalam melaksanakan input data hasil pelayanan di Paskes, sebelum melakukan input data tadi, terlebih dahulu kita menginput R2-nya atau register alat dan kontrasepsi alokannya.
untuk jumlah alokon yang digunakan. Ini selama kemudian untuk jika sudah terisi semua maka dikirim dengan selanjutnya. Kalian tadi untuk melihat saja. Untuk kegiatan input data hasil pelayanan kami ini mungkin kita perlu kesepakatan apakah buat ibu-ibu sendiri yang mau menginputkan secara online atau yang kayak biasa kita lakukan gantian membuat laporannya secara manual. Umpamanya kesulitan bisa secara manual ke PKB masing-masing kecamatannya saja menyerahkan. Tetapi di sini kami harap karena kami di sini juga dibatasi waktu penginputan data sampai tanggal 10. Mudah-mudahan paling kada tanggal 10 itu paling terakhir sudah kami terima juga laporan dari Bubuan Pian. Jadi karena dibatasi oleh bagian provinsinya. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari kawan-kawan kami persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada ulun. Di sini ulun ingin menanyakan pada laporan tadi kan ada yang nomor HP asertor. Seandainya pasien tersebut tidak mempunyai nomor HP, bisa dialihkan kemana, ke anak atau ke keluarga kata. Masalahnya di tempat kami banyak Pak yang kalau suntik KB itu banyak yang pada punya nomor HP gitu, yang boleh ditakuni. Kemudian untuk pelaporan ini dilakukan mulai bulan apa? Kemudian untuk menutup tanggalnya tanggal berapa kami di puskesmas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk nomor handphone akseptor, jika memang tidak ada punya akseptornya, bisa nomor keluarganya, misalnya anaknya atau nomor suaminya, umpamanya ada. Kalau pina ada juga kosong ya. Itu. Kemudian yang kedua, apa tadi kedua? Tutup. Oh, iya. Sebenarnya untuk aplikasi Newsiga dilaksanakan mulai awal Januari 2022 tadi. Cuma kami sosialisasinya pun baru di bulan Maret tadi, gue sosialisasi dari orientasi. Jadi untuk selanjutnya di bulan April ini bisa dilaksanakan penginputan. Dan untuk kesepakatan kita, apakah langsung bukan pian seorang menginput atau dari manual aja kah bukan pian, soalnya untuk kemudahan kita bekerja sama, kalau bukan pian setuju untuk menginput bisa kami berikan username dan password masing-masing paskes, masing-masing username kecamatannya. Kemudian jikalau bubuhan pian tidak bisa langsung input data hasil pelayanannya, bisa dibuatkan di manual. Oh, iya. Jadi sebenarnya sangat
diharapkan Bu Pian kalau bisa, seandainya jika dia bisa juga Pian bisa secara manual, tapi tadi untuk ke depannya paling lambat benar karena kami tanggal 10, berarti tanggal di bawahnya sudah harus kami terima lah. Tanggal 9 paling ada yang terakhir benar setiap bulannya untuk bisa kami input. Itu terakhir benar untuk penginputan dari hasil pelayanan hubungan Pian. Untuk UCG ini sebenarnya untuk kemudahan penginputan, umpamanya ada pelayanan hari ini bisa diinput besok harinya sebenarnya untuk kemudahan. Tapi perlu juga Bang input R2 KB-nya atau alkonnya. Jadi untuk kesepakatan kita bersama tadi Bu Pian kayak apa? Apakah yang secara manual atau bisa langsung ke input kita sendiri? Oh iya. Oke, jadi terima kasih pertanyaan tadi. Kapan terakhirnya ya tadi tanggal 9 bulan berikutnya itu paling terakhir. Paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya. Kalau bisa sih awal bulan. Tapi awal bulan kemarin ulun mencoba dari Puskesmas Sungaraya, ibunya kan masih input data untuk dinas juga ya. Jadi masih belum bisa, apalagi sampai tanggal 5 bulan. Jadi kami bisa memaklumi untuk penginputan Pian di dinas Pian sendiri. Kemudian kami juga menunggu hasil laporan Pian. Ya tadi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya. Ini kan bulan April. Untuk berikutnya berarti 9 Mei untuk pelaporan bulan April ini paling lambat. Itu jawaban dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi kami persilahkan. Mau tanya Pak, kan ini aplikasi. Kalau misalnya yang di puskesmas mungkin kan langsung bisa dimasukkan. Kalau tadi kan apa tuh operator sama ID, user ID sama kata sandi itu kan satu untuk satu puskesmas. Kalau yang bidan desa tuh Pak, kalau misalnya mau dia nginput sendiri jadi satu aja Pak di user ID ini Pak. Terus kalau misalnya kita ngisi sama nggak ngisi ketahuan nggak sama Pak Suryadi itu Pak? Ya itu Pak pertanyaannya, terima kasih. Karena username-nya sama, jadi kami bisa melihat juga Bu. Jadi hasil pelayanan Bu Pian yang Pian input bisa kami lihat. Kemudian untuk bidan bisa melaporkan ke wadah Pian aja. Jadi sekalian Pian aja yang menginputkan dari hasil. Boleh bidan bisa boleh menginput seorang, tapi berikan juga username-nya yang kita share tadi untuk Sungai Raya. Kada bapak ada beli, tapi untuk alamat kan beda-beda yang sudah diinputkan. Kan misalnya bidan desa yang input sendiri kan mungkin agak meringankan Pak yang pekerjaan bidan di puskesmas. Karena kan kalau semua desa diinput bidan puskesmas kan banyak sekali Pak. Nah itu kalau misalnya satu ini kata sandi sama username-nya boleh juga bidan desa ke situ kan nanti lebih banyak inputannya Pak daripada yang bidan puskesmas aja nih. Misalnya ini bidan desanya ngumpul semua ke bidan puskes, berarti kan beban penginputannya lebih besar. Kalau sedikit aja kalau menginputnya nggak sebanyak kalau misalnya bidan desanya mau input. Boleh juga. Silakan Pian ajak bidan desanya, silakan Pian advokasi bidan desanya bila mau silakan.
Nah, kalau mau ya Pak ya. Boleh, monggo. Silakan aja di share itu anunya apa namanya, username dan passwordnya itu boleh. Kalau berarti satu ini untuk semua desa di wilayah misalnya masuk wilayah itu ya Pak. Tinggal klik desanya aja nanti pilihan. Misalnya Bumi Berkat bukan ya, Sungai Raya Selatan misalnya. Klik aja ke Sungai Raya Selatan, RT berapa misalnya kan dan desanya ada di situ. Boleh. Silakan di share ke masing-masing bidan semuanya. Berarti ini mulai bulan Mei ya Pak. Laporannya udah mulai pakai News 3. Ya. Bisa aja dilaporkan mulai besok kalau mau. Boleh. Nyicil ya Pak. Ya, nyicil. Takut biar kan pelayanan KB juga nggak terlalu banyak kan tiap hari. Jadi dicicil, jadi akhir bulan itu sudah nggak perlu numpuk lagi. Apa namanya kegiatannya, penginputannya. Takutnya nanti pas akhir bulan sibuk apa kayak gitu kan. Pas ternyata kelupaan nih laporan KP nih, waduh jadi pusing sendiri nanti. Saran kami kalau ada waktu luang diinput aja, dicicil lah kayak gitu. Jadi selain News 3 ini Pak, laporan bulannya apalagi Pak? Tadi yang R1 itu untuk setiap bulannya Pak. Jadi udah jadi satu di sini ya Pak ya? Ya. Maksud ibu nih laporan ke pihak penyuluh kami lagi gitu? Iya, biasanya kan ada bapak nih datang minta laporan. Nggak usah lagi kalau sudah laporan di sini. Satu ini aja ya Pak. Ya, paling nanti konfirmasi dari Pak Suryadi atau dari Ibu Yanti kan, ini sudah semua nggak dilaporin kayak gitu. Kan nanti bisa di download juga, bisa di print out. Bisa. Ini sebenarnya mempermudah bukan malah mempersulit. Maksudnya gini. Sudah input di laporannya kan, terus diminta lagi manual, itu malah memperpanjang prosedur. Repot juga Pak, lebih capek tuh Pak. Iya capek, sampaikan aja Pak sudah capek kayak gitu. Sampai ya betul. Ya makasih Pak. Ya, ada lagi. Kita batasi sampai jam 12. Jam mulai jam 11.43. Ada lagi? Oke, tujuan dari satu sistem yang dibangun ini adalah sebenarnya untuk mempermudah dan manfaatnya bisa dilihat kapan saja. Jadi salah satunya juga real time. Terus kita paperless, kadang menggunakan kertas lagi. Kita lihat laporan, langsung aja kita lihat ya kan. Kalau mau untuk pelaporan manual bisa di-download, sudah gitu aja. Tapi untuk teknis di lapangan silahkan pian atur dengan bidan desanya ya. Silahkan diatur dengan bidan desanya. Kayak apa caranya yang bisa diakomodir, kayak apa rasanya yang lebih mudah gitu. Apakah dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di puskesmas atau input langsung di tempat kerja bidan desanya, silahkan. Itu fleksibel aja kita. Yang penting sebelum tanggal 10 bulan berakhir, laporan bulan berikut misalnya bulan April, tanggal 10 April, artinya laporan bulan Maret sudah terinput semuanya. Nah, itu. Ada? Kuis, tumblernya kuis. Jadi kuis pertama dari semua ini, dari ada 20 tom. Ya, kalau yang kita laporkan ini, yang kita input di aplikasi News 3 khusus pelayanan kami ini ada 3 pom, ada 3 pelaporan. Nah, 3 pelaporan itu apa aja nama pomnya? Silakan diberikan. Sip, di bawah. Jujur langsung aja Bapak, tantangan. Oke Pak Nadi, siapa lagi? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk pelayanan KB pada aplikasi News 3 di input di bagian mana? Tuh ibu ya. Di mana Bu? Iya ya.
apalagi nantang alih lah kenyamanan. Apalagi yuk sebutin lagi dari apalah bingung lagi nah terakhir apa sih terakhir tuh di pelayanan kami tadi ada dua item yang kalau coba Bang pian jelaskan dua langkah ini untuk mutasi alokon lawan pelayanan KB supaya terpanjang bukandirnya. Silakan. Yang sudah dapat kalau boleh lagi. Silakan. Jelaskan. Mic-nya. Namanya orangnya siapa? Oh ya. Silakan. Langkah-langkahnya. Pertama kita masuk ke mutasi alokon. Kemudian setelah ke mutasi alokon itu ada nama tempat pelayanan KB. Di nama tempat pelayanan KB itu dipilih di mana di tempat vaskesnya. Misalnya kayak ulun rumah sakit, ulun pilih di rumah sakit. Kalau masukkan di rumah sakit itu nanti ada sudah bulannya, ini kan sudah masuk dari inputan dari KB sampai bulan Maret. Jadi ulun memasukkan ditambah data baru, kemudian ulun sudah masukkan tambah data baru, baru klik selanjutnya, baru di situ dimasukkan sumber mutasi login saldo. Sudah masuk semua, dimasukkan semua, tambah mutasi, dan kemudian kembali. Setelah tersimpan, kemudian kembali ke pelayanan KB. Setelah kembali ke pelayanan KB, kalau kita masuk ke pelayanan KB itu kita masuk ke data, masuk kembali ke tabel baru. Selanjutnya lagi, nah di situ dimasukkan nih dan semua data pesertanya. Misalnya itu dia sudah ada data lengkap isi dengan manual, misalnya cuma ada nick aja, kita cari yang klik otomatis. Ya bawa sorry deh, sip lah, julung rep. Pasti oke. Sudah kita akhiri. Silakan aja dicobalah di paskesnya masing-masing. Trial error, bila nyakadana hapus. Bila kadana laporkan ke PKB-nya atau laporan di grup biar Suryalina menghapus. Seorang Sungai Raya misalnya error, langsung aja tak Pak Suryalinya biarnya membaiki situ. Tapi untuk teknis di lapangan silahkan pian atur dengan bidan desanya ya. Silahkan diatur dengan bidan desanya. Kayak apa caranya yang bisa diakomodir, kayak apa rasanya yang lebih mudah. Apakah dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di puskesmas atau input langsung di tempat kerja bidan desanya, silahkan. Itu fleksibel aja kita. Yang penting sebelum tanggal 10 bulan berakhir, laporan bulan berikut, misalnya bulan April, tanggal 10 April, artinya laporan bulan Maret sudah terinput semuanya. Kayak itu. Ada lagi? Kalau ada, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini ke sini, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan pian semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Moga-moga kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi program KB dan bagi program kesehatan pada umumnya. Dan terakhir, kami membuka peluang selebar-lebarnya diskusi. Silakan yang diskusi dengan penyuluh KB di tingkat kecamatan, ataupun kalau pian berkenan boleh ke kantor kami untuk diskusi. Silakan, pintunya terbuka lebar dari jam 7.30 sampai 14.00 di hari biasa. Untuk bulan Ramadan 7.30 sampai 15.00 ya. Sabtu Minggu libur kami. Silakan datang ke sini, kita buka. Mana tahu pian ada acara di seberang, silakan ada hal yang dikoordinasikan kami. Dan terakhir, semoga-moga kegiatan kita ini juga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami
wabarakatuh.